kembali lagi ke komunikasi. Hari ini kita akan menjadikan satu kosakata yang dia sudah ketahui ya, di mana kata benda, kata kerja, warna, dan bentuk. Ini empat macam kosakata ini, itu kalau di blended atau di mix jadi satu, itu bisa jadi frase yang sangat ini, sangat apa ya kalau saya ngomong itu, kalau itu keluar dari mulut seorang anak spesial, sangat-sangat spesial. Bagaimana kalau anak kita bisa melakukan hal itu, maunya gini, "Ma, ambil atau minta kue yang warna coklat," atau "minta kue coklat." Nah, itu sudah sangat atau mungkin minta kue coklat yang bentuknya lingkaran. Nah, kalau dia mau spesifik mungkin dia sedang menunjuk-nunjuk di etalase tempat orang jual kue gitu ya. Nah, hal itu yang wow, orang-orang nggak akan menyangka bahwa anak kita itu special need ya. Jadi itu yang saya encourage di sini, kalau apa yang kita sudah punya, kata benda, Anda punya listnya, kata kerja Anda punya listnya, warna Anda punya listnya, bentuk Anda punya listnya. Nah, sekarang Anda tinggal mencari benda-benda ya yang bisa dideskripsikan dari kosakata anak-anak kita. Nah, kita mungkin nggak usah cari bendanya, tapi cari fotonya aja. Nah, foto yang di mana kita ngomong, kita bisa jadikan topik diskusi pembicaraan kita dengan anak kita. Ya, jadi dengan 4 ini aja, kalau anak kita sudah bisa mengatakan suatu hal yang berkenaan dengan kosakatanya. Nah, ibu akan jadi bersemangat untuk menambah kosakatanya. Umpamanya gini, ibu lihat ada satu anak kita belum bisa warna jingga. Loh, terus kita sedang melihat gambar yang mungkin baju warna jingga. Baju warna jingga. Loh, jingga itu belum. Lah, ibu kan oke, dengan saya mengenalkan jingga untuk kosakata baju ini, tetapi jingga ini juga bisa kita pergunakan di tempat lain. Nah, jadi sesudah ibu punya listnya semua, nah, ibu kan mencari banyak gambar, banyak benda untuk dijadikan diskusi yang bisa kita pakai dengan kosakata mereka. Jadi memang kita sengaja mencari, gitu ya. Kalau nggak ada, kalau bendanya kita lihat ada gambar kecil, mungkin ibu bisa perbesar, terus baru di print. Jadi lebih menarik perhatiannya mereka. Mungkin kalau sebesar kertas A4 itu sudah cukup, saya pikir, untuk membuat dia tertarik. Nah, terus kita buat itu mungkin kita file di map ya, yang mungkin yang itu loh, ada tempat plastiknya. Nah, tempat plastiknya itu nanti kita masukin gambarnya satu-satu. Nah, jadi hal itu bisa kita bicarakan lagi di saat sekarang atau di saat yang mungkin akan datang, yang walaupun itu sudah dibicarakan kan kita bisa mengulang kembali. Seperti oke, kita ngomong jingga, kita ngomong ketemu warna apa, benda lain yang warna jingga mungkin. Terus ibu ingat, coba kita lihat waktu itu kita juga pernah bicara warna jingga ya, apa ya? Terus kita bukalah buku itu. Oh, ini baju warna jingga. Wow. Nah, kan sangat nggak mubazir gitu loh. Nah, nanti itu akan jadi tumpukan kosakata yang di mana
kosakata ini nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau ibu merasa, oh ada satu gambar, terus ada kosakata yang belum diketahui oleh anak ibu, ibu akan mengenalkan itu. Nah, dengan ini kosakata growth ya. Kalau dia bisa dikenalkan dengan kosakata langsung, maksudnya mungkin ibu melihat gambar langsung ibu ngomong, oh ini warna jingga, ya. Dia langsung tahu tanpa harus dengan model pengenalan yang dulu, ya nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau dia nggak tahu, ya ibu kembali lagi mengenalkan dipakai cara yang lama, gitu. Tapi target kita kan kita nggak mau ngajarin dia dengan cara yang sangat spesifik yang seperti waktu itu ya, seperti yang awal-awal tadi ya, kalau saya ngajarin seperti kemarin, dikasih pemberitahuan, terus habis itu dikasih, diberikan instruksi, kalau enggak bisa ya bilang tidak, terus kalau bisa ya oke kita seneng bisanya pertama kali atau bisanya diinstruksi ke yang kedua. Nah, kalau nggak bisa lagi, ya instruksi ketiga langsung kita bantu. Nah, hal itu eh, sangat membantu anak, membantu orang tua dan anak. Anak sudah tahu cara mendapatkan kosakata baru, orang tua juga sudah nggak repot-repot lagi bagaimana menambahkan kosakata ke anak. Ya kalau bisa ibu ajar aja secara secara seperti kita ngomong dengan anak-anak normal. Tapi kalau nggak bisa ibu bisa kembali ke sana lagi. Nah, kalaupun nanti pun saya percaya karena ibu menambah kosakata banyak, lama-lama anak Anda, anak kita itu bisa diajar dengan model anak-anak lainnya kok. Nggak usah seperti yang pertama itu sangat spesial harus begini-begini. Nah, mungkin ibu nunjuk ini loh, warna mungkin yang belum tahu itu merah muda. Ini merah muda ini. Ya mungkin dengan merah muda dia langsung tahu, oh merah muda. Dia sudah tahu yang dimaksud warna itu apanya, itu. Jadi hal-hal ini ya saya hanya memberikan base, fondasi di mana bagaimana ibu bisa create yang tidak ada menjadi ada ataupun yang dulunya sangat sulit bertambah, sekarang lebih mudah untuk bertambahnya. Di sini saya akan berikan contoh-contoh bagaimana menggunakan kombinasi kata benda, kata kerja, warna, dan bentuk. Oke. Arah dan tujuannya, tujuan kita melakukan ini agar anak menjalankan instruksi dari orang lain di mana instruksi tersebut menggunakan kombinasi kata benda, kata kerja, warna, dan bentuk dengan generalisasi tempat, orang, dan situasi, bukan situasi tertentu, ini semua situasi. Nah, jadi pertama, kita pengen, karena ini kan kita masih ngomong verbal satu arah. Verbal satu arah itu kan tujuannya dari orang-orang sekitar yang melakukan stimulasi komunikasi atau memulai komunikasi dengan anak kita. Jadi dia masih belum bisa memulai komunikasi. Jadi kita yang harus memulai komunikasi ke dia. Nah, biasanya dengan instruksi. Nah, instruksi ya Ibu Bapak saya kasih. Ini dan ini yang paling penting. Generalisasi tempat. Jadi pertama, kalau kita sudah punya kosakata itu, kita pergunakan untuk memberikan instruksi ke anak kita. Ya, instruksinya ya kombinasi dari dari empat perbendaharaan kata itu. Tapi yang pasti kata-kata ini semua dikuasai oleh anak, sudah dikenal oleh anak. Ya, jangan memberikan instruksi yang
anak masih belum belum bisa, akhirnya gini, mungkin kata bendanya tahu, kata kerjanya tahu, warnanya enggak tahu dia. Mungkin seperti warna merah muda dia belum tahu. Nah, terus bentuknya dia sudah tahu. Nah, kalau seperti ini, ya anak akan masih bingung karena dia enggak tahu warnanya itu masih. Jadi di sini kita menggunakan instruksi dan dari kosakata yang dia sudah ketahui, ya. Dan setelah dia bisa, oke, kita biasanya anak-anak bisanya sama yang mengajar. Misalnya ya guru terapisnya atau mamanya. Nah, kalau sama mamanya bisa, tapi sama papanya enggak bisa. Nah, ini generalisasi orang ini. Ini ya. Nah, kenapa dengan semua orang dia harus bisa. Oke. Meskipun itu papanya loh. Terus kalau sama adiknya enggak bisa, Bu. Nah, itu. Anda harus menggeneralisasikan dia bisa dengan semua orang. Dengan orang asing ya dia juga harus bisa. Ya. Oke, terus tempat. Tempat itu dia bisanya cuma di rumah. Maaf, ini kayaknya keliru ini, bukan situasi, ini waktu mestinya. Tempatnya bisanya di rumah. Keluar dari tempat nggak bisa, Bu. Nah, itu juga nggak bagus. Anak ini harus bisanya dimanapun. Memang saya tahu, kadang-kadang dia bisanya di tempat-tempat yang mungkin tidak ramai. Jadi tempatnya cenderung sepi. Jadi tidak ada perhatian anak ini tidak ke sana kemari karena banyak distraksi dari distraksi mata, visual ya, distraksi auditori atau distraksi penciuman. Ada bau apa ini? Siapa ini? Ini ada kalau ada orang kalau big roti itu masak roti ya, memanggang roti. Itu kan baunya wangi sekali, itu distraksi juga ya. Oke. Jadi orang harus bisa tempat dimanapun. Memang kalau ibu di sekitarnya banyak distraksi, coba ibu perhatikan. Dia mungkin responnya agak lama. Nah, tapi itu bisa dijadikan latihan supaya anak ini bisa fokus. Coba cuman distraksinya jangan banyak-banyak. Ada distraksi visual, auditori, distraksi penciuman. Wah, kalau itu tiga-tiga datang semua di tempat itu, anak kita bisa gagal total. Karena dia mungkin sangat terdistraksi oleh semua di sekelilingnya, dia nggak akan bisa jawab ibu. Jadi gitu, Bu. Kalau kita lihat anak kita bisa di rumah, tapi nggak bisa di tempat lain, coba ibu lihat sekitarnya. Distraksi apa? Pada waktu ibu bicara dengan dia, ibu ikutin. Matanya kemana, telinganya kemana, apa sih kayak ibu kan lihat dia blanknya sedang apa, kan dia nggak istilahnya nggak konsentrasi pada ibu, ya. Jadi terus waktu juga. Bu, dia bisanya cuma pagi hari, karena pagi hari masih seger. Kalau sudah malam, wah, atau sore, dia nggak bisa. Wah, kalau ini hati-hati. Mungkin bisa atau di tempat pagi hari karena ya tempatnya terang. Kalau malam hari di rumah itu karena penerangannya cuman nggak terlalu terang, wah dia akan sangat sulit. Nah, memang kita kalau untuk urusan penerangan, ibu harus kasih penerangan yang mungkin tambahkan penerangannya supaya anak kita bisa melihat bendanya lebih jelas, ya. Tetapi kita lihat usahanya dia untuk bisa melihat apa itu. Nah, itu. Kalau anak kita lihat anak kita sudah berusaha,
Terus ada tantangan di sana yang mestinya nggak ada, kita harus bantu sebagai orang tua ya, Bu. Jangan kita biarkan dia, menerima tantangan yang mestinya tantangan atau halangan yang mestinya tidak ada dan, mestinya gini, kita menanyai anak kita pada waktu dia, kebelet pipis, mau kencing. Dia udah ngomong, "Pipis pipis, sebentar satu lagi, mama tanya ini ya, ini." Jangan, dia sudah mau pipis, biar aja dia pipis, ya. Kalau dalam situasi yang nggak tepat, ya biarkan. Jangan memberikan instruksi di situasi anak lapar, anak pengen pipis, anak pengen BAB, itu nggak benar. Ya kita pun aja loh kalau lapar, terus kita mau coba ngajarin ini, atau dengan anak lainnya lah, atau dengan saudara-saudara lainnya. Jangan karena dia nggak bisa protes, terus kita bisa melakukan semuanya, malah kita juga harus perhatikan apa yang membuat dia nggak bisa. Oke?